Banyak yang masih ingat bahwa di masa sekolah, Pluto dianggap sebagai planet ke-9 dalam tata surya kita. Namun, sejak tahun 1992, klasifikasi ini dipertanyakan dengan ditemukannya berbagai objek berukuran serupa di wilayah jauh yang dikenal sebagai sabuk Kuiper. Perdebatan ilmiah semakin memanas dan, setelah identifikasi Eris, benda langit yang lebih masif daripada Pluto, Persatuan Astronomi Internasional perlu menetapkan definisi formal untuk istilah planet pada tahun 2006, mengklasifikasikan ulang Pluto sebagai planet Katai. Apakah keputusan ini benar atau salah? Jawabannya masih belum pasti. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi tepatnya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dunia jauh ini dengan mempertimbangkan semua kemungkinan. Setelah 9,5 tahun perjalanan dan 5 miliar kilometer yang ditempuh, jarak terjauh yang pernah dicapai oleh wahana antariksa, pandangan kita tentang Pluto berubah secara radikal. Pada tahun 2015, wahana New Horizons memaksa kita untuk sepenuhnya merevisi konsep kita tentang benda langit ini, yang sebelumnya dibayangkan sebagai bola es yang tak bergerak dengan diameter 2,400 km. Pluto jauh dari sekadar planet Katai. Ia adalah inti batuan yang luas, mirip dengan bumi, ditutupi oleh mantel air beku dan mungkin bahkan samudra bawah permukaan. Permukaannya, di sisi lain, dilapisi oleh lapisan es volatil seperti nitrogen, metana, dan karbon dioksida. Senyawa-senyawa ini menyublim dan mengendap kembali, membentuk topografi yang sangat beragam, dengan dataran eksotis, kawah, ngarai, bukit, gunung curam, dan siapa tahu, bahkan kriovolcano. Kompleksitas ini menjadikan Pluto salah satu dunia paling berwarna dalam tata surya. Sensor New Horizons menangkap pemandangan yang menakjubkan, dan para ilmuwan percaya bahwa keragaman yang mengesankan ini adalah hasil dari interaksi selama berabad-abad antara es dinamis metana, nitrogen, dan karbon monoksida dengan es air yang tak bergerak dalam siklus penguapan dan kondensasi yang terus-menerus. Siklus yang bahkan lebih kompleks daripada di bumi, di mana air adalah satu-satunya elemen yang mengembun dan menguap, sedangkan di Pluto setidaknya ada 3 material yang berinteraksi dengan cara yang terus menantang pemahaman kita. Salah satu aspek paling memesona dari dunia jauh ini tak lain adalah dataran luas berbentuk hati yang dijuluki dataran Sputnik. Dianggap mudah secara geologis karena tidak memiliki kawah, wilayah ini mengungkap topografi yang luar biasa rumit. Permukaannya terdiri dari sel-sel tidak teratur es nitrogen, dengan metana mengisi ruang di antaranya. Bukit-bukit es air mengambang di atas lautan nitrogen padat, sementara bukit pasir berkelok-kelok dan cekungan yang berkumpul menciptakan area bertekstur halus. Jauh dari statis, dataran ini dibentuk oleh proses dinamis seperti konveksi termal dan siklus es nitrogen. Namun kejutan tidak berhenti di situ. Atmosfer Pluto juga luar biasa, menampilkan warna biru pekat, dipenuhi lapisan kabut, serta memiliki suhu dan kepadatan yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Fitur-fitur ini memengaruhi baik pelepasan atmosfer bagian atas ke ruang angkasa maupun interaksinya dengan angin matahari. Sebelum misi New Horizons, diperkirakan Pluto kehilangan atmosfernya dengan cepat, mirip ekor komet. Namun, ternyata pelepasan ini terjadi dengan laju yang jauh lebih mirip dengan bumi. Penemuan menarik lainnya adalah peran metana, bukan nitrogen, sebagai gas utama yang lolos. Ini cukup aneh mengingat di dekat permukaan, atmosfer Pluto lebih dari 99% terdiri dari nitrogen. Penjelasannya terletak pada fotokimia yang kompleks. Metana dan senyawa organik dibombardir oleh radiasi ultraviolet matahari, menghasilkan partikel merah kecoklatan seperti jelaga yang disebut tholin. Kabut-kabut ini terbentuk dekat permukaan, menciptakan efek visual unik yang memberikan Pluto warna kemerahan khasnya. Selain tontonan visual, formasi atmosfer ini menunjukkan bahwa cuaca di planet ini sering berubah, lebih mirip dinamika bumi daripada Mars dengan pola awan yang mengejutkan rumitnya. Argumen lain yang menentang reklasifikasi Pluto sebagai planet Katai adalah sistem bulannya yang mengesankan, dipimpin oleh Charon dengan diameter 1,200 km disertai 4 satelit kecil, Nix dan Hydra sekitar 40 km serta Styx dan Kerberos sekitar 10 km. Bulan-bulan ini menunjukkan rotasi tidak biasa, orbit yang aneh, dan permukaan es dengan albedo dan warna berbeda dibanding Pluto dan Charon. Ada indikasi bahwa beberapa bulan ini mungkin berasal dari penggabungan benda-benda lebih kecil, sementara kawah yang diamati menunjukkan pembentukan jauh di masa lalu, sekitar 4 miliar tahun lalu, kemungkinan hasil tumbukan yang menciptakan sistem biner unik Pluto-Charon. Bicara tentang konfigurasi langkah planet ganda ini, sangat mirip dengan pasangan bumi-bulan. Bayangkan dunia di mana satelit di langkah terlihat dengan diameter sudut 8 kali lebih besar dari bulan kita.
Masuk akalkah masih menyebutnya planet Katai? Singkatnya, selama penerbangan singkat wahana antariksa, Pluto mengungkap kompleksitas yang begitu memikat sehingga jelas kita harus kembali. Tapi bagaimana? New Horizons butuh hampir 1 dekade untuk mencapainya. Terlalu lama, terlalu cepat bagi yang tak paham skala kosmis. Mungkin terasa seperti kekekalan. Tapi bisakah kita lebih baik? Jawabannya perlu pemahaman bahwa durasi perjalanan ke benda langit begitu jauh bergantung pada banyak variabel, ditentukan sejak tahap awal perencanaan. Tidak ada satu jawaban tunggal, tetapi bagaimana wahana New Horizons mencapai Pluto dengan begitu cepat? Diluncurkan pada 19 Januari 2006, saat Pluto masih dianggap sebagai planet, pesawat ruang angkasa ini memanfaatkan massa ringannya, sekitar 1 ton, didorong oleh roket Atlas V yang kuat. Saat mesinnya dimatikan pada tahap akhir, New Horizons mencapai kecepatan 16,7 km, 58.000 km/jam atau 31.000 mph, relatif terhadap bumi, menjadikannya pesawat ruang angkasa tercepat yang pernah diluncurkan. Kecepatan luar biasa ini memungkinkannya melintasi orbit bulan hanya dalam 9 jam, perjalanan yang membutuhkan waktu 3 hari bagi misi Apollo. Namun rutenya tidak langsung menuju Pluto dan bulannya. Pada bulan-bulan pertama, wahana ini menempuh jalur lebih panjang melalui tata surya, mengarah ke Jupiter. Saat mendekati raksasa gas ini, New Horizons mulai mendapatkan percepatan. Gaya gravitasi Jupiter mengubah lintasannya, membelokkan jalurnya secara signifikan jika dilihat dari atas. Pada 28 Februari 2007, wahana ini mencapai titik terdekatnya dengan planet tersebut, melintas sekitar 2 juta kilometer. Dari sana, kecepatannya meningkat sekitar 4,5 km/jam, 14.400 km/jam atau 8,905 mm berkat pertemuan dengan Jupiter. Tetapi bagaimana ini mungkin? Energi tambahan berasal dari planet itu sendiri. Pesawat ruang angkasa mencuri sebagian kecil kecepatan Jupiter, sekitar 1/1000 dari 1/1000 triliun milimeter per detik. Pertukaran yang tidak terlihat oleh raksasa gas itu, tetapi mempersingkat perjalanan ke Pluto hingga 4 tahun. Ada alasan krusial untuk melakukan perjalanan ini secepat mungkin. Para peneliti perlu memastikan New Horizons mencapai Pluto sebelum atmosfer tipisnya menghilang, membeku saat planet Katai ini menjauh dari matahari dalam lintasan yang kurang menguntungkan. Kecepatan ekstrem ini membuat wahana tidak mungkin masuk ke orbit sekitar Pluto. A New Horizons melintasi sistem Pluto tanpa mengurangi kecepatannya, melewati antara planet Katai dan bulan utamanya, Charon. Tidak ada sistem propulsi yang ada saat ini mampu memperlambat wahana cukup untuk memasuki orbit. Oleh karena itu, jelas bahwa waktu perjalanan ke Pluto bergantung pada berbagai faktor, dengan penekanan pada satu elemen kritis, kecepatan awal peluncuran. Aspek lain juga berpengaruh, metode propulsi yang dipilih, tujuan misi, flyby atau orbit, apakah berawak atau tidak, serta posisi Pluto dalam orbitnya yang sangat tidak teratur. Mari kita bahas masing-masing poin ini. Benar, jarak antara Pluto dan bumi tidak tetap. Dengan orbit yang sangat eksentrik, Pluto bervariasi antara 4,28 miliar kilometer 28,58 sa pada perihelion dan 7,52 miliar kilometer 50,3 sa pada aphelion. Variasi yang mengesankan, bukan? Untuk mempersingkat durasi perjalanan, misi harus direncanakan ketika jarak berada pada titik terdekat. Ini adalah strategi yang diambil oleh New Horizons, yang bertepatan dengan fase pendekatan terdekat Pluto ke matahari. Ini adalah batasan penting untuk sistem propulsi saat ini, karena jendela peluncuran optimal hanya terjadi setiap sekitar 120 tahun. Jika New Horizons diluncurkan selama aphelion Pluto, waktu perjalanan akan 2 kali lebih lama. Sistem propulsi, teknologi kimia konvensional. Saat ini, propulsi kimia adalah metode yang paling banyak digunakan dalam misi luar angkasa. Ini bekerja melalui reaksi antara bahan bakar dan oksidator untuk menghasilkan dorongan, seperti yang terlihat dalam kombinasi propulsi kimia dan bantuan gravitasi. Perjalanan ke Pluto dapat memakan waktu 9 hingga 20 tahun, tergantung pada posisinya dalam orbit. Propulsi kimia, meskipun teruji dan aman, memiliki keterbatasan dalam efisiensi, membutuhkan banyak bahan bakar, dan mengakibatkan perjalanan yang lama. Sementara itu, teknologi ion dan surya menawarkan kemajuan yang menjanjikan. Propulsi ion menggunakan energi listrik untuk mengionisasi dan mendorong gas mulia, seperti xenon, dengan kecepatan sangat tinggi. Sementara itu, propulsi surya memanfaatkan tekanan cahaya matahari pada layar ultringan. Metode ini dapat mempersingkat perjalanan menjadi sekitar 7 hingga 9 tahun, tergantung pada jarak Pluto saat keberangkatan. Propulsi ion, misalnya, telah berhasil digunakan dalam misi seperti Dawn dan Seritota. Meskipun jauh lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar dibanding
membandingkan sistem kimia, model-model ini menghasilkan daya dorong yang lebih kecil, sehingga lebih cocok untuk misi robotik berdurasi panjang. Propulsi visioner, nuklir, dan antimateri. Propulsi nuklir memanfaatkan reaktor untuk menghasilkan panas dan dorongan, sementara antimateri mengeksplorasi tabrakan antara partikel dan antipartikel, melepaskan energi kolosal. Dengan teknologi nuklir, waktu perjalanan bisa dipangkas menjadi 3 hingga 5 tahun. Sementara propulsi antimateri, secara teori, bisa mengurangi perjalanan menjadi hanya beberapa bulan. Meski solusi ini menawarkan potensi revolusioner, mereka masih menghadapi kendala teknis dan keamanan, sehingga tetap berada dalam fase eksperimental. Mode misi, penerbangan lintas otomatis. Dalam format ini, sebuah penyelidikan melintas dekat planet tanpa menstabilkan orbitnya, seperti yang terjadi dalam misi New Horizons. Dengan propulsi kimia dan bantuan gravitasi, ekspedisi ke Pluto akan memakan waktu sekitar 9 hingga 10 tahun. Penerbangan lintas memungkinkan pengumpulan data dari jarak dekat tanpa perlu perlambatan untuk masuk orbit. Namun kelemahannya adalah waktu observasi yang singkat. Lintasan New Horizons melewati Pluto, misalnya, hanya berlangsung 3 menit. Misi orbital robotik. Di sini penyelidikan menempatkan diri di orbit Pluto untuk studi jangka panjang, menggunakan propulsi kimia. Waktu perjalanan akan serupa dengan penerbangan lintas, antara 12 hingga 15 tahun, tetapi membutuhkan lebih banyak bahan bakar dan manuver kompleks untuk inserasi orbital, serta pengereman intensif di fase akhir. Meski memungkinkan analisis lebih mendetail, misi ini memerlukan sumber daya tambahan. Misi berawak mengirim manusia ke Pluto akan menjadi salah satu pencapaian paling menantang dalam eksplorasi ruang angkasa dengan sumber daya saat ini. Perjalanan berawak ke Pluto dengan inserasi orbital akan memakan waktu 15 hingga 20 tahun. Wahana yang diperlukan akan menjadi struktur kolosal, dirancang untuk menopang kehidupan astronaut dalam jangka panjang. Ini akan membuatnya sangat masif, membutuhkan bahan bakar dalam jumlah luar biasa. Pencapaian seperti itu hanya mungkin dengan metode propulsi revolusioner yang bisa mempersingkat perjalanan menjadi hanya beberapa bulan. Terlepas dari klasifikasinya sebagai planet atau planet katai, Pluto tetap acuh tak acuh terhadap definisi kita. Perjalanan sunyimu terus berlanjut di tepian tata surya. Jika kita ingin mengirim wahana lain ke wilayahmu, mungkin dilengkapi dengan rover untuk mempelajari permukaanmu. Sangat penting untuk mengembangkan sumber energi yang lebih efisien secepat mungkin. Selain itu, kita perlu mempertimbangkan bahwa setiap tahun keterlambatan, Pluto semakin menjauh, secara signifikan memperpanjang waktu perjalanan. Alternatif yang paling praktis saat ini adalah meluncurkan misi baru serupa dengan New Horizons, tetapi kali ini diprogram untuk memasuki orbit. Jika diluncurkan dalam 1 dekade, wahana itu akan tiba sekitar tahun 2045, ketika Pluto berada pada jarak yang lebih menguntungkan, sekitar 39,5 UA atau 5,9 miliar kilometer. Mengapa begitu menantang untuk mencapai Alpha dan Tauri? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan ke sana? Sebelum kita mengeksplorasi pertanyaan ini, penting untuk memberikan konteks. Alpha dan Tauri adalah sistem 3 bintang, terdiri dari 3 bintang. Alpha Centauri A, resmi disebut Rigil Kentaurus, Alpha Centauri B, Toliman, dan Alpha Centauri C, Proxima Centauri. Dua yang pertama membentuk pasangan biner, berputar mengelilingi pusat gravitasi yang sama, sementara Proxima Centauri, sebuah katai merah, mengorbit keduanya pada jarak sekitar 0,2 tahun cahaya. Ada juga Proxima B, sebuah eksoplanet yang mengelilingi Proxima Centauri, hanya pada jarak 0,4/9 unit astronomi, lebih dari 20 kali lebih dekat daripada Bumi terhadap matahari, tetapi masih berada di dalam zona layak huninya. Proxima Centauri hanya berjarak 4.246 tahun cahaya dari Bumi, setara dengan sekitar 40 triliun kilometer, menjadikannya bintang terdekat dengan tata surya kita. Ini juga membuat Proxima B menjadi eksoplanet terdekat yang diketahui dari kita, dan menempati peringkat ke-8 dalam indeks kesamaan dengan Bumi, di antara semua eksoplanet yang diketahui. Sejak penemuannya pada tahun 2016, Proxima B secara alami menjadi kandidat utama untuk misi antar bintang yang mungkin. Temuan ini menjadi tonggak dalam pencarian kita untuk mencapai prestasi seperti itu. Sebelumnya, ambisi untuk mencapai Alpha Centauri samar dan hampir utopis, tetapi keberadaan planet yang berpotensi layak huni akhirnya memberi kita target yang nyata. Mungkinkah Proxima B di masa depan yang jauh berubah menjadi rumah kedua kita? Mari kita realistis semuanya. Jarak ke Proxima Centauri, tetangga bintang terdekat kita, adalah 266.000 kali lebih jauh daripada jarak ke matahari, dan luar biasa, 103 juta kali lebih besar dari perjalanan ke bulan. Mengerikan, bukan? Bahkan
menambahkan seberkas cahaya pada kecepatan tertinggi di alam semesta membutuhkan waktu 4,3 tahun untuk mencapai kita dari Proxima. Sebagai perbandingan, cahaya matahari hanya membutuhkan 8,5 menit untuk sampai ke kita. Angka-angka ini, dalam kekasaran matematisnya, menggambarkan tantangan perjalanan antar bintang, jurang waktu dan ruang yang sangat besar, akhir jalan. Jadi, aku beruntung telah mengatasi rintangan sebesar itu. Atau benarkah, data menunjukkan bahwa dalam radius 30 tahun cahaya dari matahari, jarak rata-rata antar bintang adalah sekitar 9 tahun cahaya, lebih dari 2 kali jarak ke Proxima, secara statistik jauh lebih dekat dari yang dibayangkan. Menghadapi fakta-fakta ini, mungkin kita harus mempertimbangkan kembali kesan pertama kita dan mengakui bahwa kita sangat beruntung memiliki sistem bintang yang begitu mirip dan begitu dekat. Tentu, bisa saja lebih baik, tetapi tidak rasional untuk mengharapkan bintang tepat di depan pintu kita dengan semua efek gravitasi yang mungkin ditimbulkannya. Beberapa berpotensi bermasalah. Kedekatan relatif ini memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan dengan sedikit harapan. Harapan yang bagaimanapun menguap ketika kita menilai kemampuan teknologi kita saat ini untuk misi sebesar ini. Cukup pikirkan bahwa Voyager 1 saat ini objek buatan manusia tercepat di ruang antar bintang bergerak dengan kecepatan 61.000 km/jam atau 38.000 mph dalam perjalanannya menjauhi tata surya. Kecepatan yang, jika dipertahankan, akan membawanya ke Proxima dalam waktu yang mencengangkan 75.000 tahun. Mengambil referensi dari wahana tercepat yang pernah dibangun, Parker Solar Probe, yang mencapai 700.000 km/jam atau 435.000 mph, waktu itu akan turun menjadi sekitar 6,5 tahun. Tetap sebuah keabadian untuk ambisi kosmik kita. Jelas bahwa propulsi kimia konvensional, bahkan dengan bantuan gravitasi dari planet seperti Jupiter dan Saturnus, sepenuhnya tidak layak untuk perjalanan semacam itu, membutuhkan kemajuan teknologi yang revolusioner. Dalam konteks ini, berbagai teori telah dieksplorasi, mulai dari roket nuklir, melalui fisi atau fusi, hingga sistem berbasis anihilasi materi dan antimateri, atau layar surya raksasa. Semua proposal ini tetap berada di ranah teoretis, membutuhkan penelitian selama puluhan tahun, investasi yang sangat besar, dan hanya akan terwujud di masa depan yang jauh, ketika dan jika terbukti layak. Bahkan ada yang berspekulasi tentang mesin warp atau lubang cacing, konsep yang mengandalkan interpretasi ekstrem dari relativitas umum. Beberapa teoretisi menyatakan bahwa metode semacam itu dapat melampaui batas kecepatan cahaya, tetapi tantangannya jauh lebih besar daripada sekadar mengembangkan pesawat yang lebih kuat atau menunggu kemajuan teknologi alami. Seperti yang akan kita lihat nanti, ada batasan fisik mendasar yang menghalangi atau setidaknya menunda rencana kita untuk navigasi galaksi tanpa hambatan. Untuk membangkitkan campuran ambisi, rasa ingin tahu, dan semangat kompetitif yang mendorong pencapaian terbesar kita, diperlukan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Namun, ide ini sepenuhnya tidak layak karena berbagai alasan. Keterbatasan ini juga diperkuat oleh implikasi dari paradoks yang dikenal, seperti yang awalnya ditunjukkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905 dalam teori relativitas khususnya. Partikel bermassa tidak mampu melampaui kecepatan cahaya. Einstein mendefinisikan batasan ini berdasarkan prinsip-prinsip yang, pada saat itu dan hingga kini, menantang intuisi yang kita gunakan untuk memahami fenomena fisik sehari-hari. Namun hal ini tidak mengubah fakta bahwa batas tersebut telah terbukti dalam berbagai eksperimen, dan terkait alam semesta seperti yang kita ketahui, tidak ada alasan yang masuk akal untuk mempertanyakan validitasnya. Massa dan energi adalah besaran yang dapat dipertukarkan, mampu saling mengkonversi. Inilah proses yang terjadi ketika kita mempercepat suatu benda. Meski tak terlihat, energi yang ditransfer ke objek tersebut secara halus meningkatkan masanya seiring bertambahnya kecepatan. Namun, dibutuhkan jumlah energi yang semakin besar untuk terus meningkatkan kecepatan, karena energi tambahan ini berubah menjadi massa. Massa ekstra ini memperkuat inersia sistem, menyulitkan peningkatan kecepatan lebih lanjut. Pada praktiknya, saat sebuah benda mendekati kecepatan cahaya, ia menjadi semakin masif dan resisten terhadap gerakan. Singkatnya, benda bermassa menentang percepatan hingga mendekati kecepatan cahaya. Dan semakin dekat dengan batas tersebut, semakin sulit untuk mempercepatnya. Bahkan jika mekanisme hipotetis bisa mencapai kecepatan cahaya secara instan, tetap dibutuhkan 4,3 tahun untuk mencapai Proximus dan Dori. Ini menyiratkan bahwa, bahkan dengan bepergian pada kecepatan maksimum yang mungkin di kosmos kita, peradaban kita paling-paling hanya akan menjelajahi sekitar tata surya, tanpa kemungkinan menciptakan rute perdagangan yang mencakup galaksi. Namun kita tidak
tidak boleh meninggalkan pertanyaan ini terlalu cepat. Mungkin kita mengabaikan aspek penting tertentu. Lagi pula, masa bukanlah satu-satunya besaran yang berubah dengan kecepatan. Aspek krusial lain dari perjalanan antariksa pada kecepatan relativistik adalah fenomena dilatasi waktu. Berbeda dengan prediksi fisika klasik, prinsip relativitas menunjukkan bahwa waktu tidak berjalan secara seragam untuk semua kerangka acuan, melainkan lebih lambat seiring pengamat mendekati kecepatan cahaya. Tanpa mendalami kompleksitas matematis, cukup terima fakta yang telah terbukti. Di dalam pesawat yang berangkat dari bumi dan mencapai kecepatan mendekati cahaya, waktu berjalan lebih lambat relatif terhadap planet yang ditinggalkan. Misalkan sebuah pesawat ruang angkasa yang bergerak dengan kecepatan 95% dari kecepatan cahaya menuju sebuah eksoplanet yang terletak 9,5 tahun cahaya. Bagi pengamat di bumi, durasi perjalanan akan dihitung dengan membagi jarak dengan kecepatan 9,5, 0,95, 10 tahun. Namun bagi awak pesawat, karena dilatasi waktu, perjalanan itu akan terasa hanya berlangsung 3,12 tahun. Singkatnya, antara keberangkatan dari bumi dan kedatangan di tujuan. Para penjelajah ruang angkasa, mereka hanya akan menua sedikit lebih dari 3 tahun. Sementara di bumi waktu telah berlalu 1 dekade penuh. Apakah ini berarti masalah waktu telah terpecahkan? Sayangnya, tidak. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, mempercepat masa hingga mendekati kecepatan cahaya secara teori membutuhkan energi yang praktis tak terbatas. Tidak ada sistem propulsi yang dikenal saat ini yang mampu menyediakan kapasitas seperti itu, dan bahkan jika kemajuan teknologi di masa depan yang saat ini tak terbayangkan berhasil mengatasi masalah energi, masih ada hambatan besar lainnya. Sebuah pesawat yang bergerak pada fraksi signifikan kecepatan cahaya akan menjadi sangat rentan. Ruang hampa udara jauh dari benar-benar kosong. Pada kenyataannya, kosmos dipenuhi oleh atom-atom yang tersebar, yang kadang-kadang terkonsentrasi dalam struktur yang lebih kompleks seperti nebula, galaksi, sistem bintang, dan planet. Dalam situasi lain, mereka tetap sebagai partikel terisolasi, melayang sendirian di ruang angkasa, dengan kemungkinan hampir nol untuk bertabrakan dengan partikel lain selama ribuan tahun. Namun persamaan berubah secara radikal ketika kita mempertimbangkan dampak atom-atom ini terhadap pesawat yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Poin penting lainnya adalah jumlah partikel yang sangat besar, yang tak terhindarkan akan bertabrakan dengan pesawat ruang angkasa selama perjalanannya. Partikel-partikel ini, yang relatif tidak berbahaya pada kecepatan rendah, berubah menjadi proyektil mematikan ketika dipercepat, juga menghasilkan radiasi pengion intens yang dapat merusak struktur pesawat dengan parah, dan mencemarinya dengan radioaktivitas berbahaya bagi awak. Ketika diinterseptasi pada fraksi signifikan dari kecepatan cahaya, partikel-partikel ini memperoleh energi yang cukup untuk menjadi mematikan bagi makhluk hidup apapun. Yang lebih mengkhawatirkan, pada kecepatan ekstrim seperti ini, bahkan melewati kabut antar bintang yang tipis sekalipun dapat menghancurkan pesawat sepenuhnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa materi yang tersebar di ruang angkasa itu sendiri akan menjadi hambatan yang tak teratasi, membatasi pesawat hingga maksimal 10% kecepatan cahaya. Nilai yang jelas tidak memadai, seperti yang telah kita bahas. Kecepatan ini sepenuhnya tidak layak untuk mempertahankan jaringan perdagangan atau eksplorasi antariksa yang luas. Bahkan jika semua tantangan lainnya teratasi, akan muncul penghalang lain yang tak teratasi. Dilatasi waktu akan secara definitif memutuskan ikatan antara para penjelajah dan planet asal mereka. Hanya kru yang akan mengalami kontraksi waktu, sementara di bumi jam akan terus berjalan normal. Dengan demikian, 11 tahun yang dialami oleh para astronot akan setara dengan 2,5 juta tahun di bumi. Mereka akan berangkat dengan kesadaran bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi dengan orang-orang tercinta, kecuali jika membawa mereka bersama, atau kembali hanya untuk menemukan bahwa semua telah tiada, dan menemukan peradaban yang telah berubah secara radikal. Akhirnya model perjalanan ini akan menghalangi pembentukan entitas antar bintang seperti Federasi Planet Bersatu dalam Star Trek. Organisasi yang berbasis pada pertukaran perdagangan dan budaya antar spesies memerlukan keselarasan teknologi dan sosial, sesuatu yang tidak kompatibel dengan skala waktu yang terlibat dalam perjalanan antar bintang konvensional. Apa yang akan mendorong sebuah perusahaan komersial di masa depan untuk mengirim produknya ke ujung galaksi dengan kesadaran bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan kembali pesawat atau muatan yang dikirim? Setiap kapal yang memasuki ranah relativitas Einstein akan, pada dasarnya, berubah menjadi alam semesta yang terisolasi, tanpa hubungan dengan asal-usul atau sejarahnya. Tapi apa tujuannya? Sebenarnya, kemungkinan ini ditakdirkan untuk tetap berada di ranah spekulasi. Enrico Fermi memperingatkan
kita tentang hal ini melalui paradoksnya yang terkenal. Fisikawan Italia itu mempertanyakan apakah galaksi kita benar-benar menjadi tuan rumah peradaban yang maju secara teknologi. Mengapa perwakilan mereka belum sampai kepada kita? Jawaban sederhana mungkin bisa menjelaskan teka-teki ini. Alam semesta kita berusia sekitar 13 miliar tahun, dan dengan mempertimbangkan perjalanan kita sendiri, dibutuhkan sekitar 5 miliar tahun bagi sebuah planet dalam sistem surya yang mirip dengan kita untuk melahirkan kehidupan cerdas. Ini menyiratkan bahwa banyak peradaban telah muncul sebelum kita, memiliki waktu lebih dari cukup untuk menguasai teknologi eksplorasi antar bintang. Ketidakhadiran mereka di antara kita menjadi bukti bahwa bepergian antar bintang dengan kecepatan cahaya berada di luar jangkauan masyarakat manapun, seberapa maju pun mereka. Oleh karena itu, solusi untuk paradoks Fermi jelas. Jika mereka tidak ada di sini, bukan karena mereka tidak ada, tetapi karena hukum fisika tidak memungkinkan untuk mengatasi jarak kosmik tersebut. Baik mesin warp, lipatan ruang, sama sekali tidak ada. Kita, seperti semua penghuni mungkin lainnya di Bima Sakti, ditakdirkan untuk menghuni bagian kosmos yang sederhana, membatasi diri pada ekspedisi sulit kedua atau 3 bintang terdekat. Itulah batas maksimal eksplorasi berawak oleh manusia. Realitas bisa berubah jika eksplorasi antar bintang hanya melibatkan pengiriman probe otonom kecil. Pada langkah pertama, ekspedisi bintang pasti akan dilakukan oleh probe robotik canggih. Diminiaturisasi melebihi apa yang bisa dibayangkan oleh teknologi kita saat ini dengan kemampuan mencapai 10% kecepatan cahaya. Cukup memproyeksikan sedikit kemajuan luar biasa dalam bioteknologi, manipulasi genetik, teknik molekuler, perkembangan embrio, dan kontrol sel untuk menyadari bahwa bahkan dengan perangkat yang tampaknya sederhana seperti ini, kemanusiaan bisa menyebar dengan cepat melalui Bima Sakti, seperti yang disarankan oleh fisikawan Frank J. Tipler dan digambarkan oleh penulis C. Clarke dalam novel yang memikat Ascansois da Terra Distante. Dalam praktiknya, ini akan memerlukan pengembangan yang disebut penyelidikan von Neumann, mesin otonom cerdas yang, setelah mencapai targetnya, akan memungkinkan untuk membuat replika diri mereka sendiri dan menciptakan lingkungan yang layak huni untuk segala bentuk kehidupan, termasuk manusia, menggunakan bahan baku lokal yang diproses dari data genetik dan protokol untuk budidaya serta pengembangan embrio. Setelah berhasil mendirikan koloni di dunia baru, penyelidikan ini kemudian bisa memproduksi pesawat antar bintang baru, kendaraan otonom baru yang dirancang untuk mencapai sistem bintang lain dan mengulangi siklus, digerakkan oleh layar antariksa. Salah satu pendekatan yang sangat menarik adalah layar cahaya Star Wisp, di mana tantangan massa dan disipasi termal diatasi dengan menghilangkan propelan tradisional, digantikan oleh gaya yang diberikan oleh pancaran energi yang diarahkan ke layar yang sangat ringan. Namun, hambatan energi dan durasi perjalanan yang panjang akan membutuhkan solusi yang sangat inovatif. Sejak konsepsi awalnya pada tahun 1980-an, desain layar antar bintang telah mengalami berbagai pembaruan dan penyempurnaan, terutama untuk mengurangi tuntutan energi misi dan meningkatkan kelayakan praktisnya. Bagaimanapun, komponen penting dari sistem ini akan melibatkan pemancar laser atau gelombang mikro yang kuat, kemungkinan dipasang di luar angkasa, lensa besar untuk memusatkan radiasi menjadi pancaran yang sangat terarah, bahkan pada jarak astronomis, dan layar antar bintang itu sendiri, yang dirancang untuk menangkap energi ini dan didorong oleh tekanan yang dihasilkan. Dan ketika kita menyebutkan layar, ini bukanlah layar konvensional, melainkan sebuah struktur dengan diameter sekitar 6 km dan berat yang sangat ringan yaitu 30 gram, mampu mencapai 0,2 C hanya dalam 2 minggu. Star Wisp bisa mencapai sistem Alpha Centauri hanya dalam 21 tahun. Dengan demikian, kami meninggalkan Anda dengan perspektif yang rapuh, namun menggembirakan ini. Siapa tahu yang termuda di antara Anda mungkin menyaksikan peluncuran probe pertama. Ini tidak akan seperti menyaksikan lepas landas tradisional, tetapi tetap akan menjadi momen yang tak terlupakan. Nikmati setiap saatnya.